Ya, mari kita sekarang membahas soal cerita ya. Soal cerita bisa dari cerpen, dongeng, dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Ikuti dengan baik. Nah, soal yang muncul berkaitan dengan cerita ini adalah menebak peristiwa yang akan terjadi pada tokoh. Itu yang pertama, yang kedua penyebab konflik, bisa juga nanti akibat konflik. Yang ketiga, soal-soal yang berhubungan dengan watak, biasanya bukti watak tokoh. Yang keempat, latar cerita. Yang kelima, pola pengembangan cerita. Yang keenam, amanat cerita. 7, tema cerita. 8, sinopsis. Dan yang kesembilan, alasan tokoh melakukan tindakan. Nah, ini contoh soalnya ya. Ini contoh bacaannya. Ya, kalau ada soal cerita atau soal apapun bahasa Indonesia jangan dibaca bacaannya, tapi bacalah dulu soalnya, baru ke bacaannya ya, biar fokus. Nah, ternyata yang ditanya adalah amanat cerita tersebut adalah amanatnya dari cerita tersebut. Jadi pesan moralnya apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini biasanya itu yang tersirat atau bukan menggunakan kata-kata langsung yang ada di teks ya. Jadi tersirat atau apa hal yang ingin disampaikan penulis atau pengarang melalui ceritanya ya. Ini ceritanya ibu bacakan. Fatia tidak habis pikir mengapa Sisi sahabatnya tega tidak menghargai perasaannya. Bukankah Dewa adiknya sedang sakit? Tetapi mengapa Sisi tega memaksakan untuk pergi sekedar membeli kopi di kafe kesukaannya? Apa dia tidak bisa merasakan sakitnya hati melihat Dewa dengan wajah bergetar dan pucat? Bukannya di rumah ada ibumu, Tia? Sisi masih belum paham apa yang dirasakan Fatia. Iya, ibu memang ada di rumah. Tapi kamu pikir aku tega meninggalkan adikku satu-satunya yang sedang sakit hanya untuk minum kopi. Sakit apa sih? Demam saja kan? Sisi ini bukan soal sakitnya, tapi ada keikatan yang abadi antara saudara. Ikut bahagia apabila satu bahagia, sekaligus ikut sakit apabila sakit salah satunya. Fatia berlari meninggalkan Sisi. Nah, ini terlihat jelas di nomor 3 ini ya. Ini bukan soal sakitnya apa, tapi ada ikatan yang abadi. Ya, ini mulai terlihat jawabannya. Nah, amanat cerita tersebut adalah anak-anak. Betul, sesuai dengan bacaannya, amanatnya adalah jagalah rasa kepedulian kepada saudara. Di situ tadi, Fatia itu sangat peduli kepada Dewa yang sedang sakit. Dewa ini adiknya ya. Jadi walaupun diajak Sisi, dia jadi tidak mau karena demi Dewa saudaranya. Ini membentuk rasa kepedulian. Selanjutnya ini juga soal ya, ini bacaannya. Kita fokuskan ke soal atau pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya adalah alasan si pemuda mengejar Mbok Darmi ditunjukkan kalimat nomor. Jadi yang ditanyakan adalah alasan pemuda ya, pemuda mengejar Mbok Darmi ya. Alasannya apa? Kita lihat bacaannya. Jadi fokuskan ke pertanyaannya dulu. Alasan si pemuda mengejar Mbok Darmi itu ada di nomor berapa dan berapa. Ini nomornya sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat bacaannya. Saat di perempatan lampu merah, sepeda Yudarmi menyenggol motor Honda Tiger yang dikendarai seorang pemuda berhelm cakil. Wajah Darmi pucat, rasa takut menjalar ke seluruh tubuh. Dengan cepat dia segera mengayuh sepedanya sekuat tenaga. Ternyata pemuda itu dengan cepat
menyusulnya. Darmi malah diminta berhenti ya. Nah, Darmi tadi kan masih ada rasa takut ya, malah mempercepat kayuan sepeda. Tiba-tiba sang pemuda sudah memepet sepeda ontelnya. Hanya di sini Darmi ya. Mbok, mbok, bisa berhenti sebentar. Pemuda itu membujuk sabar dengan nada suara meminta. Darmi sempat menatap sejenak. Dilihatnya tidak ada tanda-tanda kejahatan di wajah pemuda yang berada tepat di sampingnya. Nah, Darmi segera berhenti ya. Terus ini ya, pemuda ini sangat baik hati, Mbok. Ini ada sedikit rezeki buat Mbok. Terimalah, Mbok. Nah, itu ya. Ya, kita kembali lagi. Alasan si pemuda mengejar Mbok Darmi itu ada di nomor berapa dan berapa. Satu, si pemuda ingin meminta pertanggungjawaban Mbok Darmi. Ini jelas salah. Tadi kan tidak minta pertanggungjawaban, malah di luar dugaan memberi sesuatu ya kepada Mbok Darmi. Jadi yang ada nomor satunya langsung salah. A dan B kita buang. Anak-anak masih punya C dan D. Kita lihat yang kedua. Si pemuda ingin memberikan sedikit rezeki kepada Mbok Darmi. Betul, yang ada nomor 2-nya betul. Nah, untuk meyakinkan nomor tiga kita baca, Mbok Darmi kabur setelah menyinggol. Nah, ini kan nomor 3 ini bukan alasan si pemuda, malah di situ pernyataannya Mbok Darmi kabur. Jadi alasannya jelas, semakin yakin jawabannya ada di nomor 2 dan 4 ya. Nomor 2, si pemuda ingin memberikan sedikit rezeki kepada Mbok Darmi. Yang keempat, si pemuda itu tidak keberatan motornya tersenggol Mbok Darmi. Malah dia merasa kasihan kepada si pengayuh sepeda yang bernama Mbok Darmi. Jadi alasannya adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya C. Lanjut ke soal. Ini kebetulan satu tampilan, jadi tidak bolak-balik ya anak-anak ya. Coba. Yang ditanyakan, tetap kalau ada soal itu yang ditanyakan dulu yang dibaca, baru fokus ke bacaannya ya. Tema cerita fantasi tersebut adalah, nah baru kebacaannya. Kita itu kalau tema itu anak-anak baca dulu, terus tema itu kesimpulannya cerita ini berbicara atau berkaitan dengan hal-hal apa. Itu tema ya anak-anak ya. Sesuatu yang mendasari cerita itu namanya tema. Tema itu cirinya lagi, tema itu tidak ada dalam bacaannya. Biasanya tidak disebutkan langsung oleh penulisnya dalam bacaannya. Jadi anak-anak menyimpulkan sendiri. Ya, temanya apa? Disimpulkan sendiri ya. Di sebuah kerajaan yang jauh, anak-anak sambil membayangkan, baca dengan teliti. Di sebuah kerajaan yang jauh terdapat hutan yang dipercaya memiliki kekuatan magis, ya, yang tak terkalahkan. Legenda mengatakan bahwa di hutan tersebut terdapat sebuah air terjun gaib. Nah, yang dapat mengabulkan satu keinginan. Namun, untuk mencapai air terjun tersebut, ini seseorang harus melewati berbagai rintangan, ya. Nah, seorang pahlawan yang berani namanya Erik memulai perjalanan epiknya ya ke dalam hutan tersebut. Nah, ini Erik ini sangat pemberani ya. Didorong oleh keinginan kuat untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman yang mengintai. Nah, dia ini nanti kalau ketemu air terjun itu meminta agar kerajaannya itu diselamatkan ya. Nah, aku harus bisa menemukan air terjun itu. Ya, aku nggak boleh gagal. Nah, dia memacu kudanya yang bernama Didul itu dengan cepat ya. Nah, itu. Jadi temanya apa? Nah, tadi ada anak-anak, ada unsur magic ya, kekuatan gaib ya, ada air terjun ya. Jadi petualangankah, sekedar petualangankah tidak?
ya. Jadi A salah, ya. Terus apa itu persahabatan? Bukan, ya, bukan tema persahabatan. Apa tema keajaiban dan tema kekuatan medis? Oke, jawabannya langsung ke keajaiban dan kekuatan medis. Kalau ini betul-betul sangat mudah ditebak soal ini anak-anak. Jadi anak-anak tema-tema itu seperti ini kata-kata tema ada petualangan, persahabatan, ya, kekuatan medis, tema kebaikan melawan kejahatan. Jadi di situ temanya adalah keajaiban dan kekuatan medis berdasarkan cerita ya tadi. Nah ini kita baca soalnya lagi ya. Nadia memiliki keinginan yang kuat untuk titik untuk apa anak-anak? Nadia itu dalam cerita ini memiliki keinginan yang kuat untuk apa? Nah, oke, ini sudah ada nomornya 1, 2, 3, 4. Kita baca dulu. Yang penting kita pegang, yang diminta adalah Nadia memiliki keinginan yang kuat untuk titik-titik. Jadi keinginan yang kuat Nadia itu apa ya? Nadia adalah seorang pengusaha muda, ambisius. Dia itu impiannya itu membangun sebuah perusahaan teknologi. Nah, membangun sebuah perusahaan teknologi yang akan mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia digital. Namun untuk mewujudkan impian, Nadia itu menyadari bahwa dia itu perlu modal yang besar. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada visinya, Nadia memutuskan untuk mengajukan proposal kepada investor besar atau penanam modal yang besar. Ya, aku tidak boleh gagal. Tekad Nadia selalu menyala. Aku harus mampu mengangkat derajat keluargaku. Ya, jadi tidak ada yang lain kecuali aku harus berhasil. Nah, ini pesan ayahnya. Kamu jangan mudah menyerah. Nak, kamu pasti bisa anakku. Pesan ayahnya sebelum meninggal. Pesan itu terngiang terus di telinga Nadia. Ya, pesan inilah yang menjadi pemacu semangat Nadia dalam mencapai impiannya. Ya, jadi kembali lagi, Nadia memiliki keinginan kuat untuk satu, mengambil risiko demi impian dan visinya. Oke, apa tadi ada hal-hal yang menyatakan itu? Dia berani mengambil resiko. Oke, betul. Di situ ada dia tahu bahwa persaingan itu sangat ketat dan risiko kegagalan besar ya. Itu ada di situ. Yang kedua, berkeinginan kuat untuk membangun perusahaan teknologi. Betul lagi ya, tadi teknologi ya, perusahaan teknologi. Yang ketiga, dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk bisnisnya. Apa tadi ada itu keuntungan yang besar? Ternyata nggak ada. Nomor 3 salah ya, tidak ada ya. Nomor 4. Jadi yang ada nomor 3-nya salah. B dan C langsung dibuang. Nah, 4. Ambisi untuk menjadi seorang pengusaha sukses yang terkenal. Nah, apakah tadi begitu? Apakah pengusaha sukses yang terkenal gitu? Ambisinya apa? Ambisinya itu dia itu ingin membangun perusahaan teknologi ya, perusahaan teknologi ya. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa dia itu ingin menjadi pengusaha sukses yang terkenal, tidak ada. Ya. Jadi impiannya itu untuk membangun sebuah perusahaan teknologi yang akan mengubah cara orang berinteraksi dengan dunia digital. Ya, itu ya. Jadi keinginan Nadia itu seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 2 atau A. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan cerita ya yang sering muncul itu ya pada soal-soal ASPD bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjut lagi karena ya soal-soal yang berhubungan dengan cerita itu sangat banyak. Nanti Ibu
ke part 2 ya, bagian kedua. Terima kasih. Semoga bermanfaat.